Halo semua, Jun di mana? Minggu lalu saya udah bicara tentang judi online dan bagaimana cara memberantasnya versi Tech and Tips gitu ya. Dimana singkatnya nih, kalau kamu mau tonton videonya, tonton dulu di sini bisa lengkap banget di sana. Tapi singkatnya adalah bahwa judi itu merupakan mindset. Jadi judi itu bukan tentang uangnya. Kalau dia tentang uang berarti orang main judi kalah 3-4 kali pasti berhenti. Nyatanya enggak. Sampai seumur hidup berjudi dan uangnya habis semua tetap dilakuin sama mereka. Nah, salah satu yang membentuk mindset penjudi ini adalah bahwa kita tanpa kita sadari nih ya, selama puluhan tahun kita sudah dihadapkan oleh banyak hal yang berbau judi tapi tidak melibatkan uang. Salah satunya adalah game gacha. Nah, di sini banyak banget yang nggak terima. Mereka bilang bahwa gacha itu bukan judi. Jadi yang ada di dalam game itu tidak masuk dalam kategori judi. Saya sendiri kalau dari pendapat awal sih tetap menganggap bahwa itu ya judi tapi dalam skala yang lebih kecil gitu ya. Nah, tapi untuk memuaskan rasa penasaran banyak orang termasuk saya sendiri, apakah jangan-jangan gacha beneran bukan judi? Hari ini saya mengundang satu orang yang merupakan seorang pegacha pastinya untuk meyakinkan saya bahwa gacha itu bukanlah judi. Oke, ini dia Bang Tegar, Mas. Bang Tegar. Wah, Anda tegar sekali. Memang pemain gacha yang tegar gitu ya? Oh iya, selalu harus wajib. Oke, sering kalah apa sering menang? Kayaknya nggak perlu dijelasin deh. Dia udah Tunggu. saya Sorry. nih. Kalau menang kalah, itu berarti saya sudah dari awal ngejudge bahwa dia judi kan? Bukan judi, Mas. Loh iya, makanya nih istilahnya apa? Kalau di gacha bukan menang atau kalah, tapi apa? Dapat atau enggak? Dapat atau enggak. Iya. Nah, itu istilahnya ya, dapat atau enggak. Bukan judi berarti ini. Oh, belum. Ini kita belum sampai ke kesimpulannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh diceritain nggak pengalaman Bang Tegar bergacha itu seperti apa? Karena dengar-dengar bukan hanya sebagai pemain, tapi juga melakukan research dan sejenisnya. Iya, kebetulan dulu waktu tahun 2014 sampai 16 untuk kelulusan ada research pakai kayak aku harus nge-research kayak satu kota Malang tentang Tunggu, kelulusan apa nih? S1. S1. Oke, kuliah apa? Sastra Jepang. Sastra Jepang di Brawijaya. Oh, Brawijaya di Malang ya. Iya. Oke. Lanjut. Nah, di situ aku pengen tahu nih, apa namanya, sebenarnya awalnya datanya tuh pengennya adalah seberapa banyak sih otaku di Malang. Otaku, bukan gacha. Bukan gajahnya. Oke. Tapi ternyata pas di situ ada satu hal yang menarik nih. Bahwa ternyata semua orang yang aku kenal sebagai otaku itu pasti gatel kalau nggak ngeluarin duit. Oh gitu. Gatel. Berarti gatel ini apakah harus bergacha atau yang penting keluar duit? Kalau gacha itu kayak yang paling gampang untuk dilakuin. Oke. Ya, soalnya kayak nggak cuma di game nih ya, tapi kayak kita kedatang ke event gitu ya, terus ada mbak-mbak pakai baju cosplay ya, terus datang, halo mas, ini kita ada ini loh mas, kita ada event, ini ada lucky draw, mau ngambil nggak? Oke. Jadi terus apa yang membuat kan tadi harus keluar duit. Itu keluar duitnya ke apa? Masa tiba-tiba mbak-mbak datang langsung disawer atau gimana? Biasanya kayak bentuknya adalah barang yang kita suka, judul yang kita suka, game, komik, novel. Pokoknya yang disuka ya. Iya. Berarti otaku dan gacha ini sebenarnya bukan gacanya yang jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah lebih ke otakunya. Impuls untuk mengeluarkan uang gitu ya. Oke. Nah, terus Bang Tegar sendiri termasuk golongan otaku dan pemain gacha? Sadly. Kok sadly sih? Ya sadly nih, karena saya mau nggak mau harus mengakui. Karena sebelum saya melakukan penelitian itu, tadinya saya dengan bangga saya bilang, saya otaku, iya. Oh gitu? Iya. Dengan bangga? Oke. Begitu sudah selesai, saya bingung sebenarnya. Kenapa? Aduh, gimana ya mau bilang kayak gitu? Negatif? Konotasinya tuh sebenarnya bukan negatifnya. Tapi kayak ada sebutan kerennya nih. Otaku itu adalah moratorium ningen. Apa itu artinya? Manusia yang masih dalam kepompong. Oke. Yang masih mencari jati diri, masih nyaman dengan kondisinya saat itu. Dan apa namanya, seperti kepompong dia masih tidur di dalamnya. Terus gitu ya. Iya. Terus berarti kalau udah keluar dari kepompong udah bukan otaku lagi. Sudah evolusi. Sudah berevolusi. Karena waktu itu aku inget Okonomi Keigo. Kupu-kupunya apa? Ada contoh pastinya ya, itu rata-rata adalah ini bukan aku profiling ya, tapi mayoritas kalau misalkan dia sudah keluar itu bisa jadi penulis yang luar biasa. Oke. Terus bisa jadi programmer yang oke banget, karena dia rata-rata juga tergila-gila dengan komputer. Terus yang aku tahu kemarin tuh yang mekanik, aku punya kenalan yang dia
sampai nggak masuk akal bisa hafal mobil terus dari denger suara doang gitu. Dan sekarang dia juga akhirnya ke industri itu. Oke, tapi sekali lagi, semua hal itu ada sisi positif dan sisi negatif. Itu tadi adalah sisi positifnya, kamu bisa berkreasi dengan lebih hebat dari orang-orang yang bukan otaku. Tapi sisi negatifnya, kalau tadi hubungannya dengan impuls untuk mengeluarkan uang, bisa terjebak ke arah yang negatif ke sana ya. Aku nggak bisa bilang negatif sih. Lo kok nggak bisa bilang negatif gimana? Iya, masa kita mau mengeluarkan uang untuk hal yang kita suka negatif sih? Hobi gitu masa negatif ya. Tapi kalau sampai berlebihan, goblok. salah ngomong bukan ya. Agak nggak pinter gitu lah ya. Oke, jadi kita kembali ke topik ya, bahwa ini tadi otaku punya kecenderungan impuls untuk mengeluarkan uang, dan salah satunya adalah dengan sistem gacha. Itu adalah yang paling gampang. Nah, berarti gacha itu gimana? Apakah segala hal yang berbau untung-untungan, lucky draw, terus apapun yang berhubungan dengan untung-untungan, di mana kamu beli sesuatu nggak pasti dapat yang kamu mau, atau gimana? Nah, kalau untuk gacha sendiri kan emang kayak mainan di Jepang itu ada namanya gachapon itu. Nah, itu cuma kayak bola dalam satu tempat. Itu kemarin udah saya bahas juga, yang diputar terus jatuh itu kan. Jatuh gitu ya kan. Itu basically untung-untungan kan? Itu untung-untungan ya. Cuman di sini yang kita dapetin bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk sesuatu yang profitable. Tapi koleksi. Nah, tapi kalau koleksi kan sebenarnya kalau memang ada penggemarnya kan bisa dijual kan. Soalnya dulu seingat saya di mall itu selain yang mesin gachapon, ada juga mesin yang keluarnya kartu tuh, kartu Dragon Ball, kartu basket, iya kan? Itu dulu saya juga sempet tuh waktu masih sekolah. Nah, cuma waktu itu kan bisa tuker-tukeran tuh sesama kolektor. Jual, kalau dulu sih saya tuker-tukeran ya, karena nggak ada duitnya sama teman-teman sekolah gitu ya. Itu termasuk berarti ya? Termasuk. Oke. Nah, sekarang kalau gacha dalam video game, itu gimana sistemnya? Kalau sistemnya, ini harus kuakuin, ini jauh lebih baik dari dulu ya. Jauh lebih baik? Jauh lebih baik dari dulu. Oke. Berarti kita mesti jelasin dari zaman dulu. Sedikit aja ya. Oh iya. Karena cukup panjang ini kan. Kalau misalkan zaman dulu itu, kita nggak akan bisa bedain mana gacha, mana itu judi. Maksudnya? Jadi karena barrier-nya di situ bener-bener sangat lur. Chance-nya tuh bener-bener ada di tangan si developer. Nah, anggap aja gini, dulu tuh ada complete gacha. Wah, itu notorious banget. Itu gimana complete gacha? Jadi, untuk dapetin satu item nih ya, kan kalau misalnya gacha sekarang ya, orang lihat, waduh gacha, terus kita harus ngegacha 90 kali baru dapet satu yang karakter yang kita pengen gitu kan. Zaman itu, dan aku ingat banget aku sempat ngelakuin hal ini. Itu untuk dapetin satu barang, harus ngumpulin kayak 5 sub-equipment yang nggak bisa dipakai sama sekali sub-equipment ini. Dan kalau misalkan aku gacanya ini di luar dari eventnya, hilang semuanya. Dan aku harus ngumpulin 5 barang. Jadi semacam kalau game itu ada season gitu ya. Dalam satu season itu kamu harus bisa ngumpulin barang itu, terus baru bisa dapat satu barang. Lah, itu ngumpulinnya beli pakai duit. Yes, tepat sekali. Tapi saat kita beli itu, misalkan tadi suruh ngumpulin 5 sub item. Ini tiap beli ini gacha. Dan itu kita bisa, itu nggak ada limitasinya, di mana setiap jenis barangnya itu kita bisa dapat duplikasinya tuh unlimited dan nggak berguna sama sekali. Nah, itu yang saat itu notorious sekali. Itu game yang punya sistem kayak gitu apa contohnya? Aduh, aku lupa. Aku waktu itu main game yang dari Cina soalnya. Dan aku nggak bisa baca sama sekali. Nggak bisa baca tapi kamu main itu? Surprisingly yes. Dan bisa rela untuk keluar uang di situ? Waktu itu belum. Belum. Tapi masih kita nyobain sistem-sistem gacanya. Jadi mempelajari sistem gacanya ya. Nah, terus bedanya sama yang sekarang apa? Kalau sekarang sudah jauh lebih baik. Persentasenya udah diliatin, kita udah bisa ngeliat persentasenya dan itu nggak boleh diganti. Terus sudah harus wajib, kita ada sistem namanya PT system sekarang, di mana kamu kalau misalkan
sudah gacha sekian banyak, kamu bakal pasti dapat karakter yang lagi eventnya itu. Oke, jadi ada kemungkinan kita bisa dapat lebih cepat, tapi separah-parahnya kalau sudah nyampe titik tertentu pasti dapat gitu ya. Iya, tapi yang ku omongin yang saat ini lagi populer ya, Genshin, Honkai, sama yang game paling barunya ZZZ itu. Itu saat ini. Oke, tapi kalau soal chance sendiri, chance ditunjukin itu bukannya chance itu memang apa ya, hitungan matematika kali ya. Jadi kayak kamu roll dadu isinya 6, berarti kan setiap kali lempar itu chance-nya 1/6 kamu dapat angka berapapun ya. Terus tapi kan itu tidak menjamin bahwa dalam 6 kali pasti sih akan dapat angka 1 kan? Enggak, Pak, enggak menjamin. Nggak menjamin. Tapi ini akan mencegah si developernya ganti probabilitasnya di balik layar. Oke. Nah, ada satu hal yang saya perhatikan dari sebuah game yang sempat saya mainin, bahwa ternyata saat kita nge-roll sesuatu di dalam game, spin atau mungkin ngacak sesuatu, itu sebenarnya acaknya itu yang kita lihat itu hanya visualisasi. Sebenarnya di saat kita ngeklik itu sudah langsung sebenarnya udah dapat barangnya. Iya, tapi gitu ya, memang gitu, benar. Memang seperti itu. Oke. Tapi animasi di gacha itu penting untuk aku pribadi. Jadi sebenarnya itu kita mau nungguin itu juga percuma ya, karena kita sekarang sudah ditentukan saat kita ngeklik itu dapatnya apa. Oke. Tapi di sini itu yang bikin bagus, apalagi sekarang kalau punya gacha, apalagi kayak Star Rail gitu kan, kereta datang atau sekarang ZZZ TV muter-muter gitu. Itu yang menyenangkan untuk kita lihat, animasi muncul. Terus apa namanya, seperti apa, deg-degannya seperti apa. Iya. Jadi berarti sebenarnya ya bukan ditipu sih ya, tapi ya itu memang bukan di roll, bre. Jadi nge-rollnya itu sudah dalam bentuk software, di mana di saat kamu ngeklik itu sudah ditentukan saat itu juga. Beda kalau kamu main roulette tuh, selama dia muter itu kan bener-bener deg-degan, nggak ada yang bisa menjamin ada di mana. Sebenarnya bisa sih, kan bisa ada tombol kan biasanya di belakang situ kan. Iya. Oke. Nah, ada tombol. Berarti sebenarnya itu bisa difikskan kan? Ya, sama bisa. Si bandarnya. Iya. Itu adalah judi. Nah, tapi kalau gacha kan sudah difikskan juga nih sama si pembuat softwarenya. Nah, jadi dulu memang seperti itu. Jadi makanya dibikin aturan di Cina sama di Jepang. Aku lupa yang waktu Cinanya karena aku nggak nemu penerjemahannya. Akhirnya aku cuman acuannya ke Jepang aja ya. Dibikin aturan harus di reveal. Dan itu nggak boleh dirubah. Ketika kamu sudah reveal, kamu nggak boleh ngerubah itu. Jadi di balik layar itu ya udah. Berarti ada yang memantau ya, yang memastikan bahwa algoritmanya itu bukan algoritma yang menipu penggunanya. Semoga masih jalan ya. Semoga masih jalan. Berarti bisa nggak jalan ya? Aku nggak tahu sih, soalnya aku hidup di negara yang sering nggak jalan sih. Oke. Jadi bahkan sistem gacha yang dibilang sudah diatur aja, ternyata masih ada chance untuk... Jadi di dalam gacha masih ada gacanya lagi guys. Ya udah nggak apa-apa. Nah tadi kita kembali lagi ke PT system ya, bahwa ada jaminan bahwa di saat kamu narik itu setelah kamu nggak dapat akan ada angka tertentu dijamin pasti dapat. Nah di game yang sekarang menggunakan sistem itu bisa dicontohin nggak berapa banyak jaminan kita nariknya? Oke. Ini dari aku mainin aja dulu ya. Nah, aku main biar jelas aku main Honkai Star Rail. Gamenya MiHoYo dan di situ PT sistemnya dia gini. Kita bakal dapet pasti karakternya itu setelah 90 kali kedua kita narik. 90 kali kedua? Iya. Berarti 180 kali narik itu dijamin dapat? Itu pasti. Pasti ya? Nah, tapi kalau misalkan kita cukup beruntung... Tunggu, kenapa kok 90 kali kedua? Nah, apa yang terjadi dengan 90 kali pertama? Jadi ketika itu istilah kita adalah PT off. Nah, jadi ketika PT off, PT yang aktif di situ, kemungkinan kita cuma dapat 75% kalau nggak salah ingat. 75% untuk dapat karakter yang di event itu. Oke, 75% dan 90 kali narik. Iya. Gimana hitungannya ya? Maksudnya kalau 90 berarti kan 1/90 kan? Ya katakanlah kalau dibulatin 100 lah. Itu kan berarti chance-nya satu kali narik itu seper berapa tuh? Seper 100. Berarti kan itu cuma 0,01%. Nah, 75%-nya dari mana? Oke, jadi kita apa namanya? Ada kita nyebutnya bakal soft PT ya. Untuk aku sama teman-temanku aja nih ya, nggak tahu yang lainnya bakal gimana. Soft PT itu ketika masuk biasanya kita ngitung, soalnya pas masuk udah hitungan 70 full gitu.
Ini dari pengalaman kita doang nih ya, bukan hitungan yang random-random gitu. Ini pengalaman kita doang. Soalnya biasanya kita nggak pernah sampai 90 kali pull. Oh, berarti 70 udah dapat? Biasanya kita di angka 60, 70, 75 itu pasti udah dapat. Oke, jadi 75%-nya di situ. Oke. Terus yang tadi 90 kedua itu apa? Itu yang pasti dapat karakter di event itu. Yang pasti dapat. Yang pasti dapat. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, seberapa sering lolos nih yang 90 pertama nggak dapat nih? Kira-kira lah, kira-kira. 90 pertama nggak lolos itu kalau saya 100%. Loh, 100%. Loh, katanya 70 tadi udah dapat. Loh, udah dapat, tapi bukan karakter yang aku pengen. Loh, tapi akhirnya cuma buka buat PT yang... Tunggu. Wait. Saya lost nih. Jadi, kita mau beli karakter A nih ya. Terus tadi dijamin 90, soft PT tadi 90 dapat. Dengan chance 75%. Nah, terus 70 dapat tapi bukan yang A. Bukan. Loh, ya berarti nggak dapat namanya. Loh, tapi kan kebuka buat yang kedua. Buat PT on-nya. Itu untuk jalan PT. Itu untuk jalan PT-nya. Oke. Untuk jalan PT-nya. Iya. Jadi kamu mau beli barang, kamu mau beli mie instan ya, mie goreng. Ternyata setelah 70 dapat mie tapi bukan mie goreng ya. Ini bukan mie masalahnya. Iya. Ini biar visualisasi aja kan. Ini lebih kayak kalau mau jadi jodoh. Aduh, ya jangan jodoh lah kalau jodoh. Loh, emang gitu kan? Iya. Karena bahasanya kita ya. Ayo dong sayang pulang ke AA gitu. Oke, ini bahasa otaku guys. Aduh, susah. Pulang dong Oke. gitu biasanya. Yaudah, oke. Jadi pada intinya adalah kamu pengen beli karakter A, ternyata setelah 70 kali tarik, tunggu, berarti selama narik 70 kali ini dapatnya apa? Dapatnya biasanya support karakter yang untuk karakter itu. Support karakter. Berarti kamu dapat minion banyak gitu atau gimana? Karakter yang lain sih ada. Karakter yang lain. Oke, tapi nggak penting juga. Surprisingly untuk game ini, sebenarnya kita nggak perlu nge-pull untuk menyelesaikan semua game ini. Oh gitu. Jadi ini hanya murni pengen karakter, bukan karena butuh. Kalau nggak nge-pull kamu nggak bisa progress gamenya, nggak ya? Nggak. Oke, opsional. Ya lumayan juga sih, soalnya kalau game mobile itu banyak banget yang kalau kita nggak beli nggak bisa jalan. Kalau ini nggak ya? Nggak. Oke, jadi nanti tadi yang dibilang bahwa gacanya sistemnya udah baik nih kayak gini nih salah satunya. Oke, boleh. Nah, tapi kalau kita kembali ke tadi murni pembelian. Jadi setelah 70 kali tarik, kamu dapat karakter yang bukan kamu mau. Akhirnya lolos untuk chance 90 kali kedua. Iya. Oke. Nah, di situ itu udah pasti. Sudah pasti kalau sampai 90 kali lagi pasti dapat. Nah, di sini aku nggak pernah sampai 90. Mentok paling cuma 30 40 udah dapat. 30 40. Berarti kalau di total kurang lebih untuk bisa dapat karakter yang kita mau, kurang lebih 120-an kali lah ya. 100-an kali narik. Nah, itu. Tinggal sekarang satu kali narik itu bayarnya berapa? Nah, ini ada matematika yang harus kita hitung sedikit ya. Matematika sih benar. Jadi kita nggak akan bayar full price-nya, karena kalau misalkan kita bayar full price itu mungkin untuk satu kali narik kan 1.600-an ya kita. Satu kali narik 1.600? Bukan 1.600 rupiah ya, tapi kayak 1.600 in-game currency. Oke, in-game currency. Saya sambil keluarin kalkulator dulu ya. Satu kali narik 1.600. 1.600. Itu kalau aku hitung-hitung kurang lebih satu poinnya itu harga 240 rupiahan gitu. Satu poin itu 240 rupiahan. Berarti kali 1.600. Oke, kali 240 ya. Kurang lebih segitu. Soalnya saya ngitung. Oh, nanti terakhir aja. Kali 240 nanti terakhir. Oke, berarti 1.600 itu satu kali narik. Terus kamu harus narik, let's say kemungkinan terburuk dulu aja ya. Berarti 180 ya. 180. Oke, kali 180. Berarti kamu butuh 288.000 poin untuk narik 180 kali. Oke, harganya 240 rupiah. Kurang lebih 240 ribu. Oke, jatuhnya hampir 7 juta. Jadi dijamin bisa dapat kalau lu bayar 7 juta. Kalau cuman mau dapat karakter. Iya. Tapi itu karakternya itu bisa ke upgrade kalau dapat karakter yang sama sampai 6 kali lagi. Oke, guys. ini kalau dibilang, kalau dari sudut pandang saya sih semacam pembelaan bahwa ini tadi gue bilang hampir 7 juta untuk satu karakter. Iya, tapi kan lu bisa upgrade sampai 6 kali. Berarti lu butuh 7 juta kali 6.
Nggak bisa. Sistemnya udah nggak kayak gitu. PT itu hanya untuk berlaku pertama kali, setelah itu hanya 50%. Berarti 3,5 juta. Upgrade kedua. What the hell? Berarti kamu harus keluar 10 juta kurang lebih untuk jaminan dapat satu karakter yang di-upgrade, berarti tadi di-upgrade satu kali ya. Surprising, tapi aku nggak pernah sampai keluar sebanyak. Iya, nggak pernah. Tapi seandainya tadi kamu bilang 100 kali narik, 100 kali 1.600 dikali 240. 3.840.000. Ya, itu fullnya ya, kalau full ya. Kalau iya tadi 100 kali full kan. Itu adalah sistem yang baik. Untuk sudah termasuk baik. Karena gini, ada matematikanya kita nih ya. Matematikanya karena gimana? Dalam satu ini aku nggak menghitung yang event-event yang lain, tapi dengan event yang bulanan yang mereka punya di gamenya ini, kita sebulan dapat free 3.500 in-game currency. Oke. Nah itu karakter yang aku mau itu belum tentu setiap bulan keluar. Tapi itu bisa aja aku nunggu setengah tahun, bisa nunggu sekian tahun. Jadi aku masih ada waktu nabung dulu. Nah, aku beli itu sisanya kurangnya. Iya. Boleh. 3.500 in-game currency itu setara dengan 840.000 ya, lumayan lah ya. 3 juta kamu harus nabung 3 juta. Oke, itu tadi adalah kemungkinan terburuk yang dijamin. Itu kamu harus keluar duit tadi 6.912.000 ya lebih tepatnya, tapi pada prakteknya 3.800.000-an udah bisa dapat karakternya. Nah, tapi berarti kemungkinan terbaiknya adalah satu kali narik langsung dapat. Biasanya kalau orang kayak gitu pengen kita gebukin sih. Kenapa? Nggak pernah ada? Nggak ada. Bahkan berarti, satu kali narik dan dia berkali-kali gitu. Satu kali narik langsung dapat 7 karakter gitu ada. Buset. Oke, salah satu kali narik, ya satu kali dapat satu lah ya. Satu kali dapat satu. 900 kali. Jadi 10 kali narik itu dia langsung berturut-turut dapatnya. Oke. 384.000. Jadi kalau kamu sedang sangat beruntung, satu kali narik dapat satu karakter itu nilainya 384.000. Oke. Murah ya? Termasuk murah. Ya kalau aku bandingin sama game sepak bola yang dimainin temen gue ya, yang kalau karakternya harus gacha itu jauh lebih murah gamenya. Oh gitu ya, oke. Ini mohon maaf nih, karena saya tidak terbiasa main gacha, jadi yang saya mainkan adalah game yang memang bayar di depan. Itu pun seringnya saya beli saat udah diskon. Jadi saat dia dirilis pertama kali harganya 1 juta, saya tungguin harganya 600-an baru saya beli. Ternyata dengan game gacha kayak gini walaupun gratis, itu untuk kamu narik dengan sangat beruntung satu karakter satu kali narik langsung dapat itu nilainya 384.000. Oh, tapi perlu digarisbawahi ya? Oke. Ya ini digarisbawahi nih. Iya. Yang beli itu mungkin cuma 4 sampai 10% doang orang yang main game ini. 4 sampai 10% yang beli. Oke. Sisanya pasti mainnya free to play dan ada trik dan intriknya untuk melakukan free to play itu. Harus nariknya kapan, terus harus harus nyimpen berapa, terus polanya daripada perusahaan itu seperti apa dia ngeluarin karakternya. Jadi kita harus tahu dramaturgi ceritanya seperti apa. Oh, ini ternyata ceritanya dia polanya seperti ini. Ini berarti bakal ada karakter keren kira-kira nanti berapa lama lagi. Oke. Nah, yang menarik lagi sekarang nih ya, dengan yang sudah disampaikan sama Bang Tegar ini, dan banyak orang yang komen juga bahwa gacha itu bukan judi, berarti para pemain gacha ini tidak merasa dirugikan. Enggak, sama kamu sekali. nggak merasa dirugikan? Walaupun kamu narik satu karakter harus keluar 3.800.000 tadi, kamu nggak merasa rugi juga? Aku udah cerita nih ya dulu. Aku juga main gamenya Miho juga nih. Honkai Impact 3. Oke. Itu sebelum Genshin. Oh, sebelum Genshin. Iya. Oke. Dan itu waktu itu masih belum seramai sekarang Miho ya. Ada satu karakter namanya Himeko. Dan di cerita itu aku tadinya nggak begitu care sama karakternya, tapi begitu ngikutin ceritanya, wah gila luar biasa. Tiba-tiba pakai armor, tapi ternyata pakai armornya itu juga ngurangin life force-nya dia. Terus dia ada adegan di mana kita, kenapa kamu harus pergi gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah aku ingat 3 atau 5 hari gacanya mau selesai gitu. Dan ternyata nggak cukup nih aku. Langsung aku nggak pikir panjang. Dan ini harus pulang ke rumah ini. Mbak Himeko harus pulang ke rumah. Nah itu untungnya ya, aku nggak top up lebih dari 2 kali untuk dapat. Oh gitu. Termasuk murah waktu itu. Total dapat yang dikeluarin untuk mendapatkan Himeko ini berapa duit? 900
900.000 udah termasuk senjatanya. 900.000 sudah termasuk senjatanya. Oke, jadi para pemain gacha ini tidak merasa dirugikan ya. Jadi dengan mengeluarkan uang seperti itu memang sudah layak. Layak karena kepuasan pribadi atau layak karena merasa ini kan gue mau berterima kasih sama si pembuat game atau gimana? Kalau aku pribadi, kalau memang gacanya ini samping gacha ya, ceritanya oke, terus dengan karakter yang luar biasa, aku rela banget. Nah, sebelum kita berlanjut lagi, dari yang sudah dijelaskan ini, menurut Bang Tegar berarti sistem PT ini tidak termasuk judi ya, karena sudah dijamin ya. Kalau untuk ini ya sudah tidak masuk abu-abu lagi. Sudah tidak masuk abu-abu lagi. Bahwa ternyata nilai barangnya mahal sekali, ya memang harganya segitu gitu ya. Yeah. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Karena kalau kita bicara tentang video game, itu memang ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, tapi kalau kita bicara normalnya aja, harga sebuah video game full yang bisa kamu dapat, let's say Red Dead Redemption yang nggak akan habis kamu mainin selama bertahun-tahun, itu sekarang harganya juga udah murah banget kan, udah kalau pas di diskon cuma mungkin 300 ribuan kali ya. Nah, apakah wajar untuk mendapatkan satu karakter ini, jaminannya adalah 7 juta, tapi kalau kamu beruntung bisa dapat kurang dari itu, dan termurahnya 384, di mana untuk chance satu kali yang hampir nggak mungkin ini, itu sudah setara dengan full gamenya Red Dead Redemption. Nah, di sini kita kan, ya kayak kita ngomong nih, kita udah ngomongnya udah agak paralel. Untuk saya pribadi, itu udah nggak ngomong game ini. Oh gitu? Nah, jadi rela nggak sih kamu mau ngajak pacarmu makan malam? Nah, berapa banyak uang yang mau kamu keluarin buat cewekmu makan malam? Iya. Ini berarti pembicaraan otaku ya. Iya. Dan ini adalah pembicaraan yang karena saya bukan otaku, berarti saya nggak bisa memahami itu ya. Mungkin bukan nggak bisa paham, tapi memang dunianya berbeda. Cara berpikirnya sedikit berbeda. Oke, sekarang seandainya nih ya, sistem PT yang kamu tidak merasa dirugikan tadi diberlakukan untuk pembelian barang normal. Misalnya kamu mau beli makan, mau beli mie goreng, dan itu diberlakukan sistem PT. Bahwa harganya karena dia dijadiin gacha, harganya nggak mungkin lagi 3.000. Let's say dibuat jadi 5.000, dengan chance kamu narik satu kali itu 500 rupiah, dengan jaminan kamu narik 10 kali dapat mie, tapi sisanya ya chance kamu dapat barang yang kamu nggak butuh pastinya. Nah, jadi gimana kalau menurut kamu? Apakah akan lebih membuat kamu tertarik untuk beli mie instan atau gimana? Kalau bahan pokok kamu nggak tertarik. Tapi kalau misalkan itu dibikin kayak polanya di kafe, kalau misalkan kamu, aku pernah kalau nggak salah ya, takoyaki roulette tuh kalau nggak salah. Ada. Di Malang? Di Malang. Aku lupa tapi tokonya mana gitu. Aku beli soalnya. Aku pasti beli itu. Pasti beli. Walaupun kamu bayar belum tentu dapat yang kamu mau. Karena jadi isinya itu terserah dia mau ngisi apa, tapi ada isinya tuh bisa enak banget, bisa nggak enak, tapi nggak tahu, kayaknya bangkrut juga punya temanku soal itu. Bangkrut akhirnya. Iya. Ya saya bisa bayangin sih kalau jual mie goreng sistem gacha ya bangkrut juga pasti nggak lama. Nah, tapi ini gacha ini di game it's worth karena itu adalah game. Nah, tapi kan di sini kan yang untuk populer saat ini ya itu soalnya Genshin, Honkai Impact, ZZZ sama Honkai Star Rail ya. Ini itu kan satu perusahaan sama ini. Nah, ini sebenarnya adalah orang ini yang bikin aku terinspirasi juga untuk bikin skripsiku yang itu. Jadi itu menjadi satu alasan bahwa kamu rela menggacha di situ. Nah, ya itu salah satunya ya. Tapi karena gini, yang dia lakukan dari awal, nggak tahu cara pandangnya bagaimana. Kalau menurutku itu adalah sesuatu yang keren, tapi mungkin ini bisa jadi sesuatu yang cukup jahat juga. Karena di awal dia udah bilang, otaku adalah orang yang baik, mereka adalah orang kesepian. Tapi yang mereka butuhkan adalah teman dan juga sosok idol untuk mereka jadikan ini. Berarti sorry, ini saya masih belum bisa menerima ini ya. Maksudnya awalnya baik untuk menemani otaku, tapi dengan otaku yang punya impulse buying, akhirnya istilahnya bukan dijebak ya, dikasih sistem di mana dia nggak bisa berhenti untuk spend money. Nah, ini kalau dalam dunia nyata,
orang yang melakukan itu menarik orang untuk nggak bisa berhenti spend money, ya yang bisa saya bayangkan adalah Las Vegas. Oh. Dan yang kemarin saya bahas di minggu lalu, arena bermain di mall yang berhadiah tiket. Karena saat saya main di sana, saya itu masih kecil, masih sekolah, dan yang main di sana sampai berjam-jam berhari-hari nggak pernah pulang, itu adalah om-om. Oh iya. Yang uangnya banyak, benar nggak? Benar. Iya kan? Jadi dia pulang bawa tiketnya ribuan. Satu tas gede gitu. Betul, tapi saat dia masuk ke dalam arena bermain, mereka bawa koinnya juga 1 ember, bre. Jadi bukan kayak saya yang beli cuma 10.000, cuma 10 koin. Enggak, mereka bawanya juga berember-ember. Nah, jadi Las Vegas itu adalah tempat berjudi. Dan si arena bermain ini saya melihatnya juga sebagai arena yang berjudi, tapi nggak pakai duit. Nah, dengan tadi si developernya menarik otakku dengan cara seperti itu, saya pun juga yang ada di bayangan saya menjebak orang untuk nggak bisa berhenti spend money di situ. Jadi di sini saya masih belum teryakinkan bahwa gacha itu bukan judi. Jadi kita lanjutkan lagi aja kali ya. Nah, berikutnya kalau kita bicara bahwa saat kamu mau narik sesuatu di dalam game itu chance kan berarti, walaupun PT whatever tadi tetap aja di dalamnya ada chance-nya gitu kan. Orang yang biasanya bermain dengan chance itu akan punya sugesti yang aneh-aneh. Gua sebelum narik gua harus lari keliling rumah 3 kali karena kalau 4 kali itu malah nggak dapat. Gimana menurut kamu? Sayangnya saya juga punya. Astaga. Kamu punya ritual kayak gitu? Sebenarnya lebih kayak ngobrol sama karakter yang dimainkan. Jadi kamu ajak ngobrol, pulang ya, Dek gitu. Iya. Saya pulang ya. Dan for some reason ditarikan itu pulang. Oh gitu? Pulang. Loh, tapi kan kamu tadi nariknya 100 kali. Iya, tapi aku nggak akan ngomong kayak gitu sampai udah desperate gitu. What the hell? Kenapa kamu nggak ngomong dari awal aja? Siapa tahu ngomong pertama langsung tarikan pertama. Enggak dong, keluar. kan apa namanya kita kayak dirayu dulu. Nggak butuh kamu nggak Disawer butuh. dulu ya. Ya, kita kamu kalau kamu memang sayang sama aku pulang lah. Oke. Ya, Dan ini kalau orang-orang yang lain yang kamu tahu, mungkin kenalan atau mungkin pernah lihat sendiri online, ada nggak yang punya ritual juga? Jauh lebih aneh dari aku. Lebih yang pernah aneh? aku lihat, yang pernah lihat. Banyak ya? Zaman dulu 2016 kalau nggak salah, yang zaman Fate Grand Order itu lagi gacor-gacornya itu. Itu banyak sekali saya melihat yang aneh-aneh. Dari mereka harus pakai lilin dulu di sekitarnya. Terus nyari orang yang tanganmu kayaknya hoki ya. Ini dong pencetin dong. Itu dari zaman itu. Nah, ini kayaknya saya mulai teryakinkan nih bahwa gacha sebenarnya bukan judi nih. Soalnya orang-orang yang melakukan ritual-ritual itu biasanya adalah orang-orang yang sedang bermain judi. Bener nggak sih? Masa iya? Loh, iyalah. Kamu mau main judi itu kan ada yang harus mungkin pakai baju warna apa dulu biar dia merasa chance-nya lebih gede. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan normal yang kamu nggak perlu gacha, kayak tadi misalkan beli mie instan, untungnya nggak sistem gacha. Pernah nggak kamu keluar rumah itu dengan harus ada ritual dulu? Kayaknya gue mesti jalan kakinya nggak pakai sandal deh, biar sampai sana dapat mie goreng misalkan. Enggak kan? Nggak pernah ada, nggak mungkin ada. Kamu mau beli gorengan, terus keluar, waduh jangan-jangan pisang gorengnya habis nih. Jadi gue mesti naik motor yang bensinnya udah hampir habis. Jadi biar sampai sana pisang gorengnya nggak kehabisan. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya kalau cuma ke warnet sih aku dulu zaman SMA itu kayak gitu. Oh biar dapat tempat gitu maksudnya. Jadi kayak ritual aneh gitu. Oke. Ya, tapi pada intinya adalah orang-orang yang biasanya melakukan ritual seperti ini adalah orang-orang yang memang sukanya mengadu nasib. Mirip sih ya, tapi gacha bukan judi. Bukan, ya. Secara hukum bukan ya? Ya, pokoknya dia bukan judi, tapi memang secara ritualnya itu memang hampir mirip dengan ritual para penjudi, tapi bukan judi. Ya, oke. Selanjutnya nih, selain ritual, ini ada saya lihat teman saya satu, dia waktu itu suka main tebak kartu online, judi betulan judi. Nah, di situ dia ternyata di awal dia main itu, dia bikin statistik nih. Bahwa gue main di hari ini, jam ini, itu kartu yang keluar apa aja, itu dibuat sama dia tabelnya. Besoknya gimana dibuat, sampai akhirnya dia punya chance-nya bahwa tiap hari ini, jam ini, kartu yang muncul ini. Jadi kalau gue main, gue harus milihnya kartu itu. Nah, karena itu adalah software, berarti hubungannya dengan algoritma. Nah, kalau dalam game itu dia software juga, yang pastinya juga akan ada algoritmanya. Apakah kamu juga mempelajari itu? Bahwa
jam segini, hari ini munculnya gini, gimana? Di tahun pertama berusaha. Di tahun pertama berusaha. Tahun kedua ini udah berusaha dengan cara apa? Bikin tabel juga? Bikin tabel juga. Jadi biarpun dia nge-reveal kan, apa namanya, gacanya sekian persen, tapi kita coba dengan cara, waktu itu karena bonusnya masih banyak, jadi masih bisa melakukan aneh-aneh. Kita coba hari Senin jam sekian, itu coba tarik, itu keluarnya apa aja. Bikin dalam bentuk Excel gitu? Excel, cuman nggak tahu masih ada apa nggak. Oke. Oke, abis ini kalau ada langsung dipamerin ya, nanti biar dibuka belakangan. Berarti memang melakukan itu sama seperti teman saya yang penjudi tadi, kamu melakukan hal yang sama. Terus seberapa akurat yang sudah kamu lakukan itu? Zero. Kok bisa zero? Ya karena memang kita waktu itu kan cuman kepala kita, wah kita bisa nih cracking ini untuk cracking. Tapi ternyata kan enggak, ya sudah berarti memang hitungan kita salah, nggak bisa yakin waktu itu. Oke, jadi nggak berhasil ya. Belum lagi kalau misalnya game itu pasti akan di-patch kan? Itu setiap kali patch, kamu merhatiin nggak? Apakah ada perubahan pola atau gimana? Merhatiin bukan dari gacanya ya, tapi dari drop Drop item, drop equipment. Karena equipmentnya di situ beda drop, beda status. Itu yang aku masih ada catatannya sampai sekarang. Oh gitu. Oke, boleh. Nanti di-share biar pada lihat. Ini bukan yang ritual, tapi yang lebih logis. Lebih logisnya. Membuat statistik ya. Tapi bullshit sih. Selisihnya 3%, 2%. Iya, gitu. dan itu kembali lagi. Tanpa sistem PT, sebenarnya kamu ngelempar dadu tadi, sudah ada chance 1/6 bahwa kamu akan dapat angka 6. Tapi mau kamu lempar 100 kali pun, belum tentu kamu akan dapat angka 6. Karena tidak ada yang menjamin bahwa angka 6 pasti akan keluar gitu kan. Chance-nya memang iya secara matematika ada, tapi aktualnya belum tentu terjadi. Nah, kita kembali ke komen dulu aja ya. Jadi kemarin itu ada beberapa komen yang udah saya save. Salah satunya bilang bahwa kalau gacha itu dibilang judi karena dia untung-untungan, berarti kita hidup itu juga gacha. Lu lahir itu juga gacha karena ada kemungkinan lu terlahir ada enggak. Lu lahir bisa jadi lu cowok, bisa jadi cewek, bisa jadi lu jadi tegar atau yang lain gitu ya. Dan kita mau keluar rumah juga sama. Belum tentu lu akan bisa hidup sampai nanti pulang ke rumah. Jadi semuanya adalah gacha. Jadi kalau saya menganggap bahwa gacha itu adalah judi, berarti hidup itu adalah judi. Gimana kalau menurut Bang Tegar? Aku boleh bilang jujur gak nih? Ya, boleh. Ini kayaknya pendatang baru ini gacha deh. Kok bisa? Gak tahu, tapi kayak saya aja untuk gacha ya udah gacha aja. Gitu. Kehidupan jangan dicampur adukin sama kayak gitu. Tapi kalau hidup gacha menurut kamu gimana? Kalau hidup itu takdir. Hidup itu takdir. Iya. Yang karena sisanya kan emang itu misteri. Okay. Tapi semuanya yang saya yakini semua sudah tertulis. Oh ya. Yang sudah saya tahu pasti adalah saya lahir, saya hidup dan saya mati. Wait, berarti kan gacha juga sudah tertulis dong. Nah, kamu bergacha kan sudah ditulis juga bahwa kamu gacha dapat juga tertulis kan? Iya. Terus apa yang membuat dia berbeda? Karena ceritanya. Karena ceritanya. Tidak seperti hidup saya. Oke. Ini harus kuakuin karena ceritanya kebetulan karakternya itu aku bisa yang andaikan aku bisa hidup seperti itu gitu kan. Jadi lebih ke arah karena suka tadi ya dan memang hidup dan permainan tidak boleh dijadikan satu. Jadi oke, terpisah. Ya kalau buat saya sih saya setuju sih bahwa hidup itu nggak bisa disamakan dengan judi ataupun gacha, tapi penjelasan logis yang bisa saya lakukan adalah kalau kamu merasa bahwa hidup itu adalah gacha, bahwa setiap kali kamu keluar rumah nggak ada jaminan bahwa kamu akan selamat, berarti akan ada orang yang punya statistik dan ritual bahwa mau keluar rumah kamu harus joget dulu, kamu harus keliling rumah 3 kali, iya biar selamat, itu kan? Itu yang ilmu ketahuan. Nah, tapi pada prakteknya siapa yang keluar rumah dengan melakukan ritual? Kalau berdoa iya, tapi itu kalau saya bilang bukan ritual sih, karena sering juga kita keluar lupa berdoa gitu kan, tapi nggak terjadi apa-apa juga. Termasuk tadi statistik, ada nggak setiap kali kamu keluar rumah, terus kamu bikin statistik sampai bikin tabel bahwa kalau gue keluar jam segini itu nyaris keserempet, tapi kalau jam segini itu malah ketabrak betulan, jadi nggak boleh keluar jam segini. Kayaknya juga nggak ada. Dan tadi, kalau dari pendapat saya, yang punya ritual dan melakukan statistik tadi adalah orang-orang yang melakukan judi. Jadi, karena orang hidup tidak melakukan itu, berarti kehidupan bukan judi. Gacha melakukan itu, tapi gacha bukan judi. Bukan judi. Bukan judi. Ya. Dihukum nggak judi soalnya nggak judi, ya betul. Jadi gacha walaupun mirip tapi nggak judi ya. Oke, terus ada lagi komentar yang bilang bahwa
sistem gacha yang diberlakukan sama game tadi itu karena dia sebenarnya baik. Dia kan udah ngasih gamenya gratis. Gimana caranya dia bisa bertahan hidup kalau nggak dengan menjual gacha? Gimana menurut kamu? Apakah untuk bertahan hidup si developernya ini memang wajib pakai gacha? Untuk ke MiHoYo, sebenarnya mereka sudah pada level di mana mereka sudah punya income yang luar biasa. Sampai mereka punya mereka nanam saham di energi nuklir. Itu berarti mereka sudah luar biasa kaya itu. Nah, termasuk ini ya. Kemarin itu dengar-dengar MiHoYo dia udah lebih kaya dari EA. Yes. Exactly. Oke. Jadi dia bukan untuk bertahan hidup ya. Jadi, tapi di sini memang kalau misalkan menurutku kurang tepat kalau misalkan ini MiHoYo untuk bertahan hidup itu kurang tepat. Tapi kalau lu pengen bayar MiHoYo untuk menghargai karyanya dia, yang karena menurut lu oke, ini pantas lu dibayar segini, that's good. Tapi kalau bukan untuk karena bertahan hidup nggak ya? salah sih. Iya salah. Yang perlu bertahan hidup itu kita, bre. Pemain gacha ini kebanyakan ya belasak juga. Ini ya dulu aku sempet loh. Aku bukan gacha tapi ya. Dulu aku main kalau nggak salah main Card Fight Vanguard, ya game-game kartu kayak Yu-Gi-Oh gitu ya. Aku puasa 1 bulan itu cuman makan nasi putih, garam sama air putih. Itu demi bisa beli kartu. Yang kartunya itu dapetnya gimana? Itu buka booster yang saya cuma 7 kartu, belum tentu itu kartu yang kita butuh. Terus kalau nggak butuh nggak kepake. Nggak kepake. Masih ada lagi di rumah sekarang. Dan dijual pun juga nggak laku. Lah, dulu laku, sekarang udah enggak. Iya seandainya laku, tapi kan juga nggak ada nilainya kan, karena dia barangnya terlalu common gitu kan. Oke, nah ini berarti menarik lagi nih. Berarti kamu pernah mengorbankan kehidupan realmu untuk bergacha ya? Pernah. Sampai mengorbankan makan yang itu adalah kebutuhan pokok. Hanya untuk gacha. Oke. Nah, ini juga kalau dalam kehidupan nyata ya, kan, orang yang rela mengorbankan uang sekolah anaknya untuk bersenang-senang, itu biasanya sih bersenang-senangnya ya salah satunya adalah judi. Jadi yang biasa melakukan itu, mengorbankan kebutuhan pokok untuk melakukan kesenangan, itu biasanya kesenangannya adalah dalam bentuk judi. Iya, tapi gacha bukan judi. Tapi kan gini, untuk aku pribadi, aku tidak pernah mengorbankan uang kuliah. Aku tidak pernah mengorbankan uang makan. Oh iya, tapi maksudnya adalah kamu sudah sampai tahap itu. Tapi kan cuma nasi ada, air putih ada. Aku cuma tidak nambahin lauk pauknya aja. Iya. Tapi setiap orang itu akan punya versi masing-masing. Jadi kebetulan kamu bisa menahan diri sampai di situ. Tapi teman saya dulu ada yang benar-benar sampai tidak bisa menahan diri sampai akhirnya dia drop out karena uang kuliahnya nggak pernah dibayarkan. Itu gila sih. Nah itu, jadi tiap orang punya batasan diri masing-masing. Bahkan ada yang benar-benar sampai mengorbankan uang sekolah anak-anaknya buat judi online. Dan kasusnya banyak kan yang akhirnya masuk berita. Tapi kan udah nggak fun kalau udah kayak gitu. Tapi kalau gacha masih fun ya. Nah karena kita harus bisa nyimbangin. Itu bisa fun karena kita harus menyeimbangkan kehidupan kita. Ya kalau kamu makan cuma nasi garam kan nggak seimbang. Tapi kan orang nggak ada yang tahu. Orang melihat aku tetap kayak orang happy, ya kan? Iya. Itu menurutku seimbang gitu. Ketika orang masih ngeliat aku happy dan aku masih terlihat sehat. Ya, tapi aku dapat yang mau nih. Ya sama sih. Si penjudi tadi juga orang lihatnya dia baik-baik saja. Ternyata di rumah pakai duit anaknya kan itu kacau itu. Ya kan di rumah anaknya nggak ada yang tahu juga kalau anaknya ternyata nggak bisa sekolah. Itu mah kurang diajarin kalau itu. Iya sih. Tapi memang mirip sih ya bahwa yang dilakukan penjudi tadi mirip dengan yang dilakukan sama Bang Tegar selaku pegacha, bahwa saya tidak merugikan siapa-siapa loh. Iya, tapi mengorbankan kebutuhan pokok karena kebetulan lu masih sendirian, ya kan? Enggak, waktu itu ada pacar. Mantan ya, mantan ya. Jadi tinggal gara-gara itu, bukan? Enggak, beda. Oh, beda. Dapat cowok yang lebih kaya. Aduh, iya. Pegacha juga bukan? Gak tahu sih. Gak tahu dan gak mau cari tahu. Oke, tapi pada intinya adalah bahwa ternyata pemain gacha, saya nggak tahu apakah kamu ada yang mengalami hal yang sama atau enggak, silakan ceritain di kolom komentar. Pernah nggak sih kamu mengorbankan kebutuhan pokok hanya untuk bisa gacha? Pasti kan? Sih, harusnya sih pasti. Harusnya sih. Pernah ya. Harusnya. Nah, kalau dari saya sih, pembahasan yang minggu lalu adalah bahwa mindset udah terbentuk, bahwa kamu sudah menormalisasi judi. Menurut kamu itu adalah hal yang normal, bahwa tidak melibatkan uang, itu memang belum. Artinya tinggal tunggu waktu aja kalau kamu terusin.
bahwa kamu akan melibatkan uang betulan. Nah, ini tadi kamu mengorbankan kebutuhan pokok, untungnya berhenti. Kalau nggak berhenti, berarti tinggal tunggu waktu. Kamu akan mengorbankan hal yang lebih penting lagi hanya untuk gacha demi kesenangan pribadi. Belum terjadi, mungkin akan bisa bilang enggak kan, tapi akan ada banyak orang yang nggak bisa mengontrol impulsnya itu sampai akhirnya terjadi. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau untuk yang impuls, aku memang harus mengakui itu hal yang berat untuk dikontrol. Okay. Karena untuk mengontrolnya aja, aku kan untungnya ya ada kakak yang memang cukup care. Jadi dia memang waktu itu aku harus sebulan sekali call-callan sama dia, dan aku harus keluarin semuanya. Jadi kalau misalkan aku udah mulai tidak masuk tidak manut di akal, ya kan? Langsung enggak, stop, kamu udah aneh, kamu udah aneh. Berarti ada yang jadi remnya ya. Oke. Nah, kalau tadi juga saya bilang bahwa tinggal tunggu waktu, kamu akan melakukan gacha dengan uang betulan untuk ya berarti masuk ke ranah judi betulan ya. Pernah nggak akhirnya kepikiran untuk judi online? Sudah aku lakuin. Sudah dilakukan. Oke. Nggak fun sama sekali. Nggak fun? Sama sekali nggak fun. Akhirnya berhenti? Aku waktu cuman 300.000 apa berapa masukin. Aku pikir ya, kayak ini kan sama kayak gacha ya. Pasti fun. Enggak, boring AF. Nggak jelas itu ngapain di situ kayak, oke, kita main kartu tapi nggak ada strateginya, cuman kayak bener-bener cuman dalam kepala sendiri, kita nggak ada interaksi dengan itunya, nggak ada. Terus kayak ya cuman plak. Oke. Nah, itu berarti apakah karena memang menurut kamu judi tidak menyenangkan atau kebetulan permainannya yang bukan yang kamu suka? Enggak sih, kalau menurutku pribadi memang tidak menyenangkan sih. Tidak menyenangkan. Kenapa aku bisa rela di gacha? Kenapa? Karena dia sudah membuatku jatuh cinta dengan karakternya. Dengan cerita, dengan dunianya. Kayak mereka sudah berusaha keras untuk melakukan itu. Nah, seandainya kamu main kartu tadi, hadiahnya bukan hanya uang baliknya, tapi ada action figure si karakter ini tadi. Kamu mau ikut nggak? Nggak juga. Kenapa? Kenapa aku harus ikut yang ke situ? Kan nggak ada lagi tempat yang menyediakan itu. Ya, tapi kan prosesnya itu loh. Yang menurutku penting itu adalah prosesnya. Kenapa aku harus melakukan itu? Oke. Jadi proses judinya, permainannya yang memang tidak menyenangkan. Nggak menyenangkan. Oke. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai judi gacha karena gacha itu menyenangkan. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kayak ada yang salah ya. Ada yang salah ya barusan ya? Enggak apa-apa. Karena kan memang pendapat kamu seperti itu, ya sudah, nggak masalah. Ini saya lagi ngumpulin nih, apa yang bisa meyakinkan saya bahwa gacha itu bukan judi. Nah, selain tadi bermain gacha, video game, kemudian judi online yang tidak menyenangkan tadi, apakah ada permainan untung-untungan lain yang kamu mainkan? Card games. Card games? Oke, card games-nya seperti apa? Yu-Gi-Oh dan kawan-kawannya itu. Itu untung-untungnya bukan pas main ya. Kalau pas main kan itu deck building. Untung-untungannya adalah kalau kita miskin, nggak punya duit, waktu kita buka-bukain boosternya. Oh, yang tadi kamu buka kartu, ternyata kartunya nggak berguna gitu ya. Kartunya powernya lemah gitu kali. Efeknya nggak guna untuk kita, tapi untuk teman kita yang ternyata kita nggak tahu, bisa ternyata harganya mahal. Oke. Kalau yang lainnya, misalnya nih, yang remeh-remeh lah, mau keluar rumah sama teman, ayo nanti tokonya buka atau tutup. Kalau buka, lu yang traktir. Kalau tutup, gue traktir ke tempat lain. Itu kan untung-untungan juga tuh. Kamu melakukan itu atau enggak? Aku biasanya lebih ngibulin temanku sih. Ngibulin ya? Lu udah tahu kalau tutup, lu ajak taruhan juga? Iya. Oke. Biasanya aku udah tahu pasti udah, ini tebak-tebakan yuk, buka apa tutup. Tapi aku udah WhatsApp orangnya. Oke. Kayaknya lu lebih cocok jadi developer gamenya deh. Kan lu tahu ngibulin pemainnya kan? Oke. Nah, berarti pada intinya adalah gacha itu sesuatu yang fun untuk dimainkan dan akhirnya kamu rela untuk mengeluarkan uang banyak di situ ya. Apakah masih berlanjut sampai sekarang? Ataukah kamu sudah berhenti bergacha? Main gamenya masih nih, tapi tadi kamu bilang gamenya nggak usah gacha pun tetap bisa dimainkan dengan asik. Bisa. Setly ada kayak kemarin ada karakter Firefly.
strike zone-ku banget, ya terpaksa lah. Terpaksa bergacha lagi. Gacha. Cuman untungnya hitunganku bener. Dapat berapa kali tarik? 30 kali tarik. 30 kali tarik dengan sistem yang tadi. Kita hitung dulu. Penasaran soalnya. 30 sekali nariknya 1.600 kali 240. Itu 10 kali narik 1.600 tuh. Oh, 10 kali narik. Berarti hitungan gue salah dong tadi. Ya nggak apa-apa lah. Berarti 30 kali 3 ya, berarti kali 3. Kali 3 4.800 kali 240. 1.152. Berarti 1 juta ya? Cheap sih sebenarnya sih. Karena aku nggak pakai itu. Nggak pakai duit sama sekali. Oh, nggak pakai duit. Nggak pakai duit. Oke, berarti pakai in-game currency yang kamu dapat gratisan itu, kamu bisa dapat itu ya? Karena sebenarnya sudah cukup. Oh, jadi balik lagi bahwa di game itu sebenarnya kamu tidak dipaksa untuk membeli, tapi kalau mau beli silahkan. Kalau kamu adalah otaku yang memang benar-benar tergila-gila, berarti kamu akan terjebak di sana. Bisa jadi. Tapi kalau bisa mengontrol, ya kamu akan tetap bisa menikmati gamenya dengan sangat fun. Oke, itu. Iya sih, beda sama judi di Las Vegas nggak bisa ya. Kamu masuk ke sana mau main harus tukar chip. Belum pernah ya. Tapi kan udah pernah nonton itu God of Gambler kan gitu. Masuk harus tukar chip dulu. Itu di Macau kan, bukan Las Vegas kan? Iya kan, Las Vegasnya Cina sama aja kan, gitu kurang lebihnya. Terus kamu mau main tebak kartu atau mau main tebak nomor itu kan juga harus keluar uang dulu baru bisa main. Tapi kalau game ini kamu nggak perlu keluar uang sudah bisa main. Iya kan. Oke. Jadi itu yang membedakan game gacha yang akhirnya secara definisi bukan judi. Kalau andai kan ini ya, ini masih gacha yang dulu, aku nggak akan berani bilang ini bukan judi, nggak akan berani. Oke, yang dulu. Tapi kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang aku berani bilang bukan judi yang ini. Oke, ya itu dia. Jadi terima kasih Bang Tegar. Oke, makasih Kak Jun. Ya. Damai ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan semuanya sama Bang Tegar. Saya juga baru tahu sistem PT-nya. Saya pikir dibilang jaminan dapat itu 10 kali pasti dapat. Ternyata bisa sampai puluhan bahkan lebih dari 100 kali. Conclusion-nya tadi adalah bahwa gacha bukan judi. Dan sampai sini mau nggak mau saya memang harus mengakui bahwa gacha itu bukan judi secara definisi. Kenapa? Karena di Indonesia jelas-jelas tidak masuk dalam kategori judi. Secara hukum Indonesia tidak dinyatakan sebagai judi. Dan kalau dia adalah judi, udah pasti akan ada yang mengharamkan gitu ya bahwa dia adalah judi. Memang secara sistem permainan ada banyak sekali yang mirip. Seperti tadi untung-untungannya lebih gila lagi. Bahwa ternyata bukan dijamin 10 kali tapi bisa sampai 180 kali. Bahwa ternyata jaminannya untuk bisa dapat itu adalah berjuta-juta juga. Dimana kalau kamu beli game normal itu ratusan ribu udah bisa dapat game banyak. Tapi di game ini ngeluarin uang beberapa juta cuma dapat 1 karakter doang. Udah gitu secara sistem penggacanya, para pemainnya juga melakukan ritual-ritual, banyak yang melakukan ritual sama persis seperti orang yang sedang berjudi. Ada yang harus nari-nari pokoknya ada ritual tertentu yang akan membuat mereka lebih tersugesti bahwa nanti saat narik pasti dapat. Termasuk ada juga orang-orang yang membuat statistik, dibuat tabel dan sejenisnya, sama persis yang dilakukan sama orang-orang yang saya perhatikan melakukan judi. Tapi dari semua tadi karakteristik di mana mirip banget gacha dengan judi, ya terpaksa harus disimpulkan bahwa gacha bukan judi kali ya. Kita ketemu lagi di video yang lain.